Oke, saya pikir sudah waktunya kita harus mulai kelas ini. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, rekan-rekan sekalian, kita bisa bersua dalam situasi kondisi yang dimana kita semua sekarang berada. Saya yakin sekali kita sangat patuh dengan anjuran pemerintah kita untuk stay at home. Tapi kemudian keberadaan kita di rumah, kami berkeyakinan tidak akan mengurangi produktivitas dan semangat kita untuk terus sharing pengetahuan, terutama guna mengembangkan kemampuan kita di bidang kita yang kita tertariki, khususnya di bidang pengembangan SDM. Mungkin beberapa rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti kelas saya secara offline, baik tatap muka di dalam kelas maupun tatap muka dalam setting pelatihan profesional di berbagai tempat, dan mungkin juga ada beberapa yang baru pertama kali bertatap muka. Saya ucapkan yang sudah kenal, salam berjumpa kembali. Semoga keluarga semua sehat dan semua juga yang bergabung di sini keluarga sehat. Dan saya ucapkan juga selamat berjumpa dengan yang baru berjumpa pada kesempatan hari ini. Salam kenal. Mudah-mudahan ini bukan awal dan akhir dari perjumpaan kita di dalam sharing-sharing positif terkait dengan pengembangan organisasi maupun pengembangan SDM. Pepatahnya begini, there is no free lunch. Kenapa kemudian ini free? Karena ini bukan lunch. Jadi ini bukan lunch, so it's free. Ini adalah breakfast yang telat gitu, brunch mungkin, breakfast lunch digabungkan, so it's free. Baik, rekan-rekan sekalian, saya tidak akan melihat ke settingan Instagram saya agak ke kiri, jadi sorry saya agak menyamping karena saya berhadapan langsung dengan teman-teman di Zoom, jadi saya minta maaf yang di Instagram saya tidak menghadap ke setting kamera Instagram. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi yang kita tempuh pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah sudah 24 orang bergabung, saya pikir sudah sangat produktif untuk satu kelas ya. Kalaupun misalnya kapasitas punya saya ini bisa sampai 100 sebenarnya. Bisa sampai 100, tapi mungkin kalau 100 tidak terlalu fokus juga untuk berdiskusi bersama gitu. Tadi yang baru bergabung, silahkan komen di chat nama pekerjaan dan nomor HP. Saya berharap pasca ini saya ingin mengkolekting rekan-rekan jika berkenan ke dalam grup WA, karena insya Allah minggu depan saya akan melanjutkan sesi ini. Jika masih ada pertanyaan yang terkait analisis jabatan yang belum kita tuntaskan, kita akan selesaikan di sesi selanjutnya. Tapi jika dianggap selesai, maka saya ingin naik ke membicarakan keberfungsian daripada analisis jabatan ini. Salah satunya adalah mengidentifikasi kompetensi di dalam dunia kerja. Maka saya mengarrange untuk pertemuan selanjutnya saya ingin mengangkat tema kompetensi at work ya. Jadi kompetensi at work sebagai bagian dari penggunaan hasil analisis jabatan di dalam dunia kerja. Karena seringkali analisis jabatan itu hasilnya hanya menjadi dokumen perusahaan yang kemudian disimpan di library atau disimpan di arsip, tapi kemudian beberapa perusahaan kemudian tidak menggunakannya secara maksimal untuk peningkatan atau keberfungsiannya di dalam organisasi. Oleh sebab itu, saya ingin mendirect pemanfaatan utama dari analisis jabatan ini adalah peningkatan kompetensi atau performa baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi organisasi. Nah, oleh sebab itu minggu depan mudah-mudahan tidak ada halangan di jam yang sama kita akan sharing mengenai pemanfaatan hasil analisis jabatan dalam peningkatan kompetensi dalam dunia pekerjaan, atau judulnya kompetensi at work. Baik, yang rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati,
memang lebih banyak yang baru ya yang saya temui, ada yang beberapa saya kenal juga, tapi lebih banyak yang tidak saya kenal. Uh, uh, apa namanya? Sebenarnya bahan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini itu bisa Bapak Ibu sekalian searching di Google dengan kata kunci analisis jabatan mustadin. Nah, analisis jabatan mustadin itu berbentuk buku, nanti akan bisa di-download secara free, ya, downloadnya secara free. Bentuknya PDF dalam satu buku. Nah, di situ saya banyak menjelaskan terkait dengan secara lebih komprehensif mungkin dibandingkan penjelasan pada kesempatan hari ini, dan di lampirannya menurut saya sangat praktikal karena bisa kita gunakan untuk kepentingan praktek langsung analisis jabatan ya di lampiran buku tersebut. Jadi nanti tinggal cari kata kunci analisis jabatan mustadin, nanti biasanya di-direct ke link Akademia Edu gitu, nanti bisa di-download secara gratis di sana. Nah, tapi ada juga buku saya yang tidak gratis, ini bisa diperoleh kelihatan ya, bisa kita peroleh di toko buku terdekat di Gramedia. Di sini juga sebenarnya membahas tentang analisis jabatan. Jadi background saya psikologi, maka arah-arah pembicaraan biasanya dalam konteks training ataupun dalam sharing itu arah-arahnya belok-belok ke psikologi, khususnya di psikologi industri organisasi. Beberapa rekan-rekan yang berdiskusi, baik dari forum diskusi secara online maupun offline itu, background-nya ada yang manajemen, ada yang teknik industri, tapi overall irisan-irisan pengetahuan itu saya pikir terbuka saja. Juga ada ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara yang sebenarnya banyak membahas terkait dengan konteks industri dan organisasi ini. Kalau di major yang kami tekuni itu psikologi industri dan organisasi. Kalau ini saya tidak bisa share for free karena memang sudah diterbitkan oleh penerbit yang profit penerbit ya, itu Raja Grafindo Persada, tapi insya Allah bisa didapat dengan harga yang sangat terjangkau di Gramedia. Terakhir cetakan kedua yang saya terima itu harganya 100 berapa gitu. Ini jadi iklan ya. Oke. Saya nggak mau ke sana. Maksud saya referensi itu bisa dibaca di sini. Ada satu bab. Jadi saya mencoba mencari buku-buku tentang psikologi industri organisasi, tidak ada dalam satu babnya membahas tentang analisis jabatan. Maka yang di Indonesia ya, kalau di luar negeri banyak buku yang membahas itu. Nah, saya coba memformulasi buku psikologi industri, ada analisis jabatan di dalamnya. Kemudian banyak buku psikologi industri itu tidak membahas tentang kompetensi at work. Kenapa? Karena analisis atau diskusi pembincangan tentang kompetensi at work dalam jenjang akademik biasanya diperoleh di S2. Itu. Jadi di S1 biasanya psikologi itu, industri saya tidak tahu manajemen atau apa, mereka tidak mendiskusikan kompetensi at work. Ya, jadi hanya highlight saja bahwa ada analisis kompetensi di dalam dunia kerja, tapi tidak secara spesifik dibahas. Nah, dalam buku ini saya membahas agak lebih detail. Rujukan utamanya itu bukunya Spencer and Spencer, kalau untuk kompetensi itu. Di Spencer and Spencer itu memang satu buku, dia mencoba mereformulasi dari berbagai analisis-analisis kompetensi, kamus kompetensi yang ada di Amerika sana, Amerika Eropa khususnya. Kemudian dia menuliskannya dalam satu buku yang sangat fenomenal, menjadi kitab suci hampir semua, saya bukan kitab suci, hampir semua pelaku industri dan organisasi khususnya di bidang SDM, judul bukunya itu kompetensi at work. Jadi sangat operasional sekali ya buku tersebut. Itu juga bisa di-download secara free. Saya tidak tahu free-nya itu karena di-free oleh penulisnya atau karena memang terbajak secara online, saya nggak tahu. Tapi di online kita bisa cari kompetensi at work dan ada ringkasannya. Ringkasan itu kamus kompetensi yang tulisannya pasti ditulis oleh Spencer and Spencer. Saya tidak tahu juga apakah kamus itu, ringkasan itu adalah hasil ringkasan dari Spencer kemudian di-share, ataukah dia hasil resume dari seseorang yang kemudian di-share ke online. Tapi itu bisa diperoleh dan bisa menjadi bahan bacaan kita. Selamat yang sudah bergabung di Instagram. Aku lagi kuliah. Oke. Bapak Ibu sekalian,
Saya akan masuk kepada materi, tadi beberapa pengantar terkait dengan referensi, nanti kita bisa sharing juga, banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan untuk ini. Tapi sepanjang saya mencari referensi yang khusus membicarakan analisis jabatan dan bagaimana mekanisme teknis melakukan analisis jabatan itu, the only one ada di buku saya, dan itu gratis gitu. The only one ada di buku saya dan itu gratis. Ya, secara teknis ya, langkah-langkah isiannya bagaimana, kemudian finishingnya seperti apa, itu ada di buku kami tersebut. Nah, tapi saya ingin juga menyampaikan bahwa buku itu bukan karya saya. Buku itu bukan karya saya, tapi karya dari dosen-dosen saya, yang setiap saya belajar, saya kemudian mencatat, merekam. Zaman dulu ada, kalau saat kuliah di psikologi S1 itu ada transparan itu, mungkin ada yang mengalami ya, kuliah pakai fokus transparan. Nah, transparannya itu biasanya saya minta saya fotokopi. Nah, setelah saya lulus, saya tulisnya menjadi buku. Jadi itu bukan murni karya saya, tapi karya dari dosen-dosen saya yang kemudian saya collecting, saya kumpulkan dari berbagai macam makalah, saya reformulasi, kemudian jadilah buku. Jadi bukan karya intelektual saya, tapi hasil dari saya belajar dari dosen-dosen saya, termasuk almarhum, mudah-mudahan diampuni Allah, itu Dr. Muhammad As'ad SU, almarhum yang sudah meninggal di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga yang sempat mengajar saya pertama kali psikologi industri dan organisasi. Nah, beberapa menit ke depan saya akan fokus untuk menyampaikan paparan, setelah itu kita diskusi. Oke, bisa terlihat ya ini, maaf yang bisa merespon bisa terlihat ya paparannya ya. Bisa terlihat? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi email saya ini, nomor HP saya ini hanya pengantar saja dari apa fenomena organisasi yang kita miliki atau yang kita tekuni saat ini. Basicnya sebenarnya hampir sama dengan semua siklus of life. Jadi siklus kehidupan yang ada di organisasi basically sama dengan siklus of life. Dari startup, kemudian grow up, kemudian sampai kemudian dia stagnasi, kemudian stagnasi decline. Nah, satu tanda yang menurut saya menarik nih. Ini kenapa saya kemudian sajikan sebagai bahan awal diskusi. Dari sini kita bisa lihat bahwa semua pasti berawal dari lahir, kemudian saat naiknya perusahaan itu, maka di situ posisi kritis sering terjadi kemandekan atau matinya organisasi dari posisi growth itu, dari posisi tumbuh berkembang menanjak itu. Nah, sama dengan kehidupan kita di saat remaja itu posisi yang sangat rentan sekali akan persoalan-persoalan. Nah, sebenarnya hampir sama dengan hampir sama dengan siklus perkembangan organisasi. Kemudian pada saat dia sudah mencapai pada posisi settle, maka biasanya dalam bahasa industri organisasi atau bahasa ilmu politik disebut status quo. Nah, pada tahapan status quo ini, hati-hati di pada posisi ini bukan berarti pada growth itu orang kemudian bisa jatuh atau organisasi bisa tumbang, tetapi di saat growth itu kita semuanya berhati-hati. Ya, kita semua berhati-hati. Tapi pada status quo biasanya kita berhati-hati karena merasa nyaman. Nah, itu tanda saat kita merasa nyaman atau organisasi merasa nyaman, sebentar lagi dia akan decline. Jadi kalau ada perusahaan atau organisasi yang merasa settle, maka pertanda dia akan decline, ya. Pertanda dia akan mati, pertanda dia akan berhenti. Jadi kalau ada seorang yang merasa pada settingannya merasa cukup pada posisi tertentu, maka itu bertanda dia akan segera mati, ya, mati. Dari sisi karir pun begitu. Jadi kalau ada orang yang merasa cukup dengan karirnya, it mean dia akan segera turun, ya. Kalau ada orang atau organisasi yang merasa cukup dengan apa yang dipunyai sekarang, itu pertanda dia akan segera decline. Nah, pada length of time ini, dari organizational of life ini, kehati-hatian kita dalam memantau terus organisasi. Ada yang bertanya, nanti kita akan bahas di pembahasan analisis jabatan lebih lanjut.